Mendengar sekilas, tentu Anda akan terkagum-kagum dengan kecepatan bicara para comel. Ya, inilah juru lelang kebanggaan tempat pelelangan ikan asam doyong Pemalang, Jawa Tengah. Lantunan nada cepat yang berisi lirik berupa harga ikan menjadi denyut nadi dinamisnya pasar ikan. Dari mana sebenarnya keahlian itu berasal dan bagaimana pula memahami kalimat yang diucapkan? Dengan pantai sepanjang 36 km, Pemalang memiliki kekayaan bahari yang melimpah. Di balik geliat kehidupan nelayan dan hiruk-pikuk pelelangan ikan, ada sosok yang memegang peranan penting dalam roda ekonomi pesisir. Mereka adalah comel, juru lelang pasar ikan yang menjadi perantara antara nelayan dan pembeli. Salah satunya ada di tempat pelelangan ikan atau TPI Asem Doyong, Kecamatan Taman. Suasana pasar yang ramai bercampur dengan hiruk-pikuk orang-orang yang bersiap mengikuti proses lelang. Disinilah peran seorang comel menjadi sangat krusial. Nama lain dari juru tawar itu comel, kayak gitu. Semacam nama udara lah, semacam itu. Ngomongnya cepat kayak gitu, ngomel-ngomel terus. Jadi orang yang namanya orang desa atau kota kan biar dipersingkat itu namanya comel kayak gitu. Tapi nama udaranya comel, seaslinya itu juru tawar, menawarkan. Tetapi Bandi yang telah belasan tahun menjadi juru lelang punya ciri khas tersendiri di TPI Asem Doyong. Di sela nada rap yang super cepat, Bandi seringkali mengucapkan le dengan suara memanjang yang menciptakan suasana lelang semakin dinamis. Hal itu bukan tanpa sebab. Selain menarik pembeli sekaligus mempertahankan fokus para konsumen, Bandi sengaja mengucapkan le untuk menaikkan harga ikan yang dilelang. Saya nggak tahu, mungkin karena sering katakanlah mengulang-ulang le kayak gitu kan, karena kita biar itu para peserta lelang itu nggak ngantuk atau apa kan itu kan. Kan ada lele itu adalah ciri khas khusus Mas Bandi, sekaligus untuk memberikan tempo kepada bakul atau pembeli untuk berpeluang untuk meningkatkan nilai pembelian ikan tersebut. Kecepatan memang menjadi kunci dalam pelelangan ikan. Faktor utamanya tentu menjaga kualitas ikan yang didapatkan oleh pembeli. Karena itulah, di TPI Asem Doyong memakai 2 juru lelang bersamaan agar ikan bisa cepat terjual. TPI itu comel kan cuma 1. Tapi kalau di Asem Doyong itu ada 2. Dan itu mereka menawarkan dalam waktu yang bersamaan. Jadi antara comel 1 dengan satunya itu dalam waktu yang bersamaan itu dua comel sekaligus itu setiap hari. Tak hanya para pembeli yang sudah paham dengan bahasa juru comel, pelelang pun juga wajib hafal isyarat yang dipakai oleh pembeli ketika menawar atau menaikkan harga. Bisa berupa gerakan tangan, anggukan, atau bahkan sekedar tatapan mata yang menandakan keinginan para pembeli untuk menawar ikan. Kodenya itu satu pakai tangan, sebagian besar pakai tangan, ada yang pakai mata kayak gitu, mata kedipan sama kayak gitu. Nanti kan ada yang mentolos, ada yang itu kayak gitu kan, ada yang jari di kayak gini, ada yang ke atas, ada yang pinggir kayak gini kan. Tak sekedar menjadi penghubung antara pedagang dan penjual, comel juga berhak menentukan harga yang dipatok berdasarkan kualitas, berat, dan tentunya kuantitas ikan. Tentu saja dengan tetap memperhatikan faktor keuntungan bagi para nelayan. Satu jenis ikan bisa melambung harganya jika sedang tidak musim, sementara harga ikan lain tak jauh dari hari sebelumnya. Di mana dia harus paham betul, menguasai jenis-jenis ikan, kemudian juga dia harus tahu nama-nama bakul yang pada saat itu ikut lelang, karena nanti pada saat pada saat setelah dilelang itu kan nanti harus di cross check ke kasir bahwa ikan apa nanti didapat oleh bakul siapa. Karena itulah comel benar-benar menjadi orang pilihan di TPI bukan semata-mata karena kemampuan berbicara cepat.
Calon juru lelang biasanya dilatih untuk menjadi juru tulis karcis yang mencatat semua transaksi di TPI. Dari situ, calon juru lelang akan belajar tentang semua jenis ikan, dinamika harga, dan yang paling penting, kualitas ikan. Yang pertama adalah dari karyawan TPI yang memang sudah senior, sudah memahami. Ada juga pemilihan yang dipilih oleh para nelayan. Jadi para nelayan ini mengusulkan ke KUD mengangkat juru lelang yang tentunya orang tersebut sudah dianggap berpengalaman dalam masalah lelang. Setelah dirasa cukup berpengalaman, calon juru lelang kemudian naik menjadi juru lelang junior. Biasanya mereka akan mendampingi comel senior sekaligus memberikan pengalaman nyata tentang dinamika pelelangan. Jika juru lelang senior berhalangan, baru comel junior mulai menggantikan. Semua proses yang terbilang lama bertujuan agar komunikasi berjalan lancar serta harga yang adil bagi semua pihak. Nah, pertama-tama kali itu diberi waktu 1 jam untuk lelang. Ya sekitar 3 bulan. Kalau latihannya ya cuma pernapasan aja kayak gitu, pernapasan. Setelah pernapasan ya kita latihannya ya cuma mengingat para peserta sama jenis ikan kayak gitu biar cepat. Sistem pelelangan ikan di Pemalang dan Indonesia sendiri berkembang seiring dengan pertumbuhan industri perikanan dan perdagangan hasil laut. Sebelum ada sistem pelelangan resmi, nelayan biasanya menjual hasil tangkapan mereka langsung kepada tengkulak atau pedagang besar. Sistem ini sering merugikan nelayan karena harga ditentukan sepihak oleh pembeli. Untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan transparan, pemerintah mulai mendirikan TPI sejak pertengahan abad ke-20. Tujuannya adalah agar harga ikan ditentukan melalui mekanisme pasar yang lebih terbuka, di mana pembeli bersaing secara langsung dalam proses lelang. Selain kehadiran juru lelang, pemerintah juga menerapkan aturan bahwa semua sistem pelelangan harus diawasi oleh petugas resmi atau pengelola TPI. Sistem perikanan ini adalah mempunyai peran yang sangat strategis, terutama di dalam penguatan ekonomi kaitan dengan ketersediaan pangan, ketersediaan gizi masyarakat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat, dan tentunya pendapatan nelayan yang pada akhirnya itu akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Pemalang. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem pelelangan ikan mulai mengalami modernisasi. Beberapa tempat sudah menerapkan sistem lelang elektronik. Namun di banyak tempat, peran comel tetap tak tergantikan. Mereka bukan sekedar juru lelang, tetapi juga saksi bisu dari dinamika kehidupan pesisir yang terus berdenyut sepanjang waktu. Di tengah terik matahari dan aroma laut yang khas, suara comel yang bersemangat terus menggema. Mereka adalah penggerak roda ekonomi pesisir yang seringkali tak banyak diperhatikan. Tanpa mereka, pasar ikan di Pemalang tidak akan sehidup dan seberwarna seperti yang kita kenal sekarang.